Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa likhusuli maqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu sekalian untuk hadir ngaji di Masjid Al-Ard, dan topiknya topik klasik tapi sekaligus akan selalu up to date, yaitu doa dan doa. Topik ini disampaikan kepada saya 2 hari yang lalu, Pak Haji, ya, oleh Pak Saipul. Doa dan doa. Doa itu bahasa Arab. Persamaan katanya apa? Doa itu sudah jadi bahasa Indonesia, tapi aslinya bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ad-du'a, gitu ya. Supaya menyegarkan ilmu Bapak Ibu sekalian, persamaan katanya apa? As-sholat. Ingat, sholat itu secara harfiah artinya doa. Begitu ya. Salat itu secara harfiah artinya doa. Oleh karena itu orang yang salat sesungguhnya sekaligus sudah berdoa. Bahkan membaca doa, segala doa level 1 yang tidak pernah ada tandingannya, apa kira-kira? Apa kira-kira? Al-Fatihah. Nah, jangan dikira Al-Fatihah itu bukan doa. 1 dari 20 nama yang dimiliki oleh surat Al-Fatihah itu adalah salah satunya suratud doa, yaitu surat doa. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at laha. Surat Al-Fatihah itu sangat tergantung apa saja maunya sebagai doa oleh orang yang membacanya. Nah, itu dahsyatnya surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah demikian dahsyat menjadi doa dari segala doa? Karena memang surat Al-Fatihah itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ma fil kutub as-samawiyah, semua isi kitab-kitab samawi, ya, Taurat, Zabur, Injil,
semuanya ada dalam Al-Quran. Wa kullu ma fil Quran fil Fatihah. Semua yang ada di Quran, ribuan ayat itu, pokok-pokok isinya ada di Al-Fatihah. Lanjutannya hadis Nabi, kullu ma fil Fatihah fil basmalah. Ayat-ayat Al-Fatihah itu intinya, intisarinya ada di bismillah. Dan bismillah kata Nabi intinya ada di ba. Terakhir kata Nabi, dan ba itu intinya ada di titik. Bi ada titik satu. Oh, ini didalami oleh para ulama yang luar biasa. Kalau dikaji barangkali tiap hari sebulan tidak rampung. Kenapa Nabi sampai menyatakan bahwa inti dari ba itu adalah titik? Ternyata dari titik inilah, titik yang satu itu, itulah yang akan bisa jadi segalanya. Orang yang punya pena mulai mau menulis apa saja, pasti ketika penanya jatuh, tak, itu adalah titik. Mau tanda tangan, mau nulis, mau segala macam, itu berawal dari titik. Tapi ternyata titik di dalam surat Al-Fatihah yang satu itu, itulah simbol Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah lah semua alam dunia maupun akhirat segala-galanya kemudian terjadi. Maka ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya diartikan dengan dan bersama asma Allah, oh itu luar biasa. Itu doa yang sangat-sangat dahsyat. Nah, hanya masalahnya, apakah setiap orang yang baca bismillah itu merasa doa ini doa yang hebat apa tidak? Nah, itu jadi masalah. Kadang-kadang basmalah ini dibacanya sambil lalu. Nah, itu salah satunya. Padahal tidak. Bismillah ini Masya Allah ya, luar biasa dahsyatnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah kemudian bersabda, Al-Fatihatu a'zamu suwarin. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung. Tidak ada tandingannya dalam Al-Quran. Semua ayat yang ribuan itu, 6.000 ayat lebih itu intisarinya semuanya di Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu 5 quri'at laha, menjadi doa dari segala doa, tergantung apa yang diminta oleh orang yang membaca Al-Fatihah. Nah, di sini kemudian menjadi dalam keseharian, dalam sebuah pertemuan, kalau misalnya ada jamaah, Pak, tolong Bapak pimpin doa. Biasanya nolak apa langsung terima, Pak? Nolak. Alasannya, saya tidak bisa doa. Padahal Al-Fatihahnya hafal. Nah, ini artinya salah paham di situ. Al-Fatihah itu doa dari segala doa. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Al-Fatihah itu setiap ayat itu Allah menjawab langsung, berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Setiap ayat dibaca itu Allah menjawab langsung. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Surat Al-Fatihah itu saya bagi dua. Itu dalam hadis qudsi. Saya bagi dua. Nah, apa lanjutannya? Wa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hambaku membaca surat Al-Fatihah sampai ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin,
Qala Allahu, Allah nyaut langsung, hamidani abdi, oh itu hambaku sedang memuji aku. Dijawab langsung. Bapak Ibu merasa kalau membaca Fatihah dijawab? Ah, ini masalah ya. Ini ya, ya itu. Yang kedua, wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba membaca surat Al-Fatihah sampai ar-rahmanir rahim, qala Allahu, Allah menjawab, ya, asna alayya 'abdi, oh itu hambaku menyanjung-nyanjung aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, dan ketika hambaku membaca Al-Fatihah sampai ayat maliki yaumiddin, qala Allahu, Allah menyaut langsung, majidani abdi, oh itu hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Itu jawaban-jawaban Allah sampai ayat maliki yaumiddin. Nah, yang paling mendapatkan perhatian ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu wahai Allah saya beribadah, dan hanya kepadamu wahai Allah hamba minta pertolongan. Nah, ketika sampai membaca surat Al-Fatihah sampai ayat ini, maka Allah menjawab langsung, hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Oh, inilah hubungan langsung antara aku dan hambaku yang sedang membaca surat Al-Fatihah sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku apapun permintaannya aku akan ijabai. Itu jawaban langsung Allah pada saat membaca surat Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ayat itu menunjukkan hubungan langsung antara hamba dan Allah. Maka Allah mempersilahkan mohon apa saja. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Haza li'abdi, inilah hak hambaku seluruhnya. Wali abdi ma sa'ala, apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Itu jawaban Allah ketika membaca surat Al-Fatihah sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dijawab langsung. Nah, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu namanya ayat makom doa. Kalau bismillah sampai maliki yaumiddin itu ayat haknya Allah untuk dipuji. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu semuanya hak Allah untuk dipuji. Maka orang yang membaca Al-Fatihah memuji kepada Allah. Nah, hubungan langsungnya sampai makom doa disebut ayat makom doa, yaitu ayat Al-Fatihah. Ketika itu diharapkan semua doa hadir dalam hati orang yang membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini dalam praktek seringkali doanya duluan, Fatihahnya belakangan, dan tidak menutup kemungkinan bahkan baca Al-Fatihahnya sambil gulung sajadah. Nah, ini anomali yang luar biasa, dan itu sesungguhnya sangat-sangat tidak boleh. Bisa jadi ini adalah akibat salah paham.
Seolah-olah doa yang Allahumma 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 itu jauh lebih dahsyat dibandingkan surat Al-Fatihah. Ini betul-betul salah paham. Begitu. Jangankan doa Allahumma Allahumma, doa kita, Al-Quran yang ribuan ayat saja itu tidak ada yang menandingi dahsyatnya, keagungannya dengan surat Al-Fatihah, apalagi doa-doa biasa. Nah, oleh karena itu secara adab nih ya, pertanyaannya menjadi kenapa setiap doa itu diakhiri dengan Al-Fatihah? Ini pernah jadi pertanyaan enggak Pak Haji Dedi? Nah, ya. Kenapa setiap akhir doa itu diakhiri dengan Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah itu memang doa dari segala doa. Harapannya ketika doa yang diucapkan Allahumma 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 itu tidak mencukupi, maka akan di-cover dengan doa Al-Fatihah. Sebab di dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu hamba beribadah dan hanya kepadamu hamba mohon pertolongan. Kalau dalam hidup ini sudah dapat pertolongan Allah, apa yang tidak akan selesai? Semua selesai. Makanya setiap akhir doa ada Al-Fatihah, harapannya jika itu. Pertanyaan keduanya begini. Siapa yang paling tahu kebutuhan kita? Mari kita rasakan siapa sesungguhnya yang paling tahu kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang paling tahu kebutuhan sesungguhnya manusia. Sementara manusia, namanya juga manusia, banyak keterbatasannya, seringkali tidak paham dengan kebutuhannya sendiri. Dalam urusan doa, makanya sangat boleh jadi walaupun kita merasa ini perlu sehingga Allahumma Allahumma Allahumma, sangat boleh jadi dalam pandangan Allah ada kepentinganmu yang belum kamu ketahui padahal penting. Nah, jika dalam doa Allahumma Allahumma yang sudah kita mohonkan di awal selama berdoa itu sudah kita mohonkan, tapi dalam pandangan Allah mungkin ada yang belum kita mohonkan karena kita tidak tahu kebutuhan kita, maka bisa di cover dengan doa Al-Fatihah yang ada di akhir doa kita. Hanya tadi sayangnya Al-Fatihah itu doa dari segala doa, surat teragung dari 114 surat, bahkan seluruh kitab suci pun yang dahulu ada di situ. Tapi ketika membaca surat Al-Fatihah, sepertinya, ini tidak menuduh ya, sepertinya tidak sadar bahwa Al-Fatihah itu doa segala doa. Nah, indikatornya apa? Indikatornya begitu Al-Fatihah sudah mulai sambil gulung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, sambil gulung sajadah. Ada yang bahkan sambil jalan, ada yang sambil salaman dengan Pak Imam. Ini rupa-rupa praktek yang sesungguhnya sangat tidak boleh terjadi. Begitu. Coba bayangkan secara adab. Secara adab kita memohon kepada seseorang, Pak mohon bantuan ini. Ketika orang yang kita mohon itu menyambut, lalu kita sambil lalu gitu. Kira-kira sopan apa sopan? Jadi kita mengajukan permohonan, Pak minta tolong. Nah, Bu minta tolong. Yang dimintai tolong menyambut, apa yang bisa saya bantu? Tiba-tiba kita ngomong minta pertolongannya sambil lalu, sambil jalan. Gimana kira-kira? Masya Allah. Inilah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu setiap ayat Allah jawab langsung. Lalu bagaimana kita membacanya sambil lalu? Itu betul-betul sangat tidak boleh. Bahkan
sebagian ulama sangat melarang membaca surat Al-Fatihah disambung-sambung, mentang-mentang nafasnya panjang, atau apalagi kalau karena terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Salah apa salah? Nggak bisa jawab karena nggak tahu salah benarnya. Jadi membaca Al-Fatihah yang begitu itu salah. Lancar hafalannya, tapi membuang harokat dan huruf terakhir dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu huruf terakhir ada AIU-nya hilang semua, dan itu tidak boleh. Jangankan menghilangkan satu baris saja, itu tidak boleh. Dan itu kelak di akhirat bisa nagih tuh. Karena membaca Al-Quran itu ada 3 hak ya. Ada beberapa, ada namanya makharijul huruf, cara pengucapan yang harus benar. Yang kedua sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Yang ketiga adalah ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Maka tidak boleh ya. Kalau misalnya Bapak Ibu walaupun sudah paham, kalau nulis mohon tapi N-nya hilang, kira-kira gitu ya, gitu. Nah, ini harokat terakhir, baris terakhir dihilangin ketika membaca surat Al-Fatihah. Diputus-putus pun membaca surat Al-Fatihah yang terbaik, dan tidak ada satupun hadis Nabi atau praktek sahabat yang membaca surat Al-Fatihah itu disambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Walaupun secara tajwid itu benar, tapi Nabi tidak pernah memberikan contoh yang begitu. Karena tadi itu, karena setiap ayat itu dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menjawab tadi pertanyaan Pak Haji Dedi tadi, kita sudah berdoa banyak, sudah sholat lengkap, sudah segala macam, tapi kok doa ini belum kunjung tiba juga. Kalau dari aspek tadi kira-kira apa masalahnya? Kalau dari penjelasan tadi kira-kira apa masalahnya? Sangat boleh jadi dalam praktek doanya memang ada kekurangan. Tapi meskipun begitu, kalau doa belum dikabulkan, apa berarti doa itu sia-sia? Ini yang paling penting untuk difahami. Meskipun kita mohon sesuatu kepada Allah melalui sholat, bahkan sholat hajat dan segala macamnya, tapi menurut kita belum muncul apa yang kita mohon. Apakah berarti doa tadi itu sia-sia? Tidak. Sampai pun orang yang baca Fatihah tadi itu seperti itu prakteknya, meskipun begitu tetap tidak sia-sia. Hanya saja tidak memperoleh yang sempurna. Karena apa? Membaca Al-Quran itu apalagi bagi yang belajar salah saja masih dapat pahala, apalagi sudah hafal. Hanya masalahnya kalau itu sebagai doa memang ada syarat-syarat tertentu. Begitu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka syarat doa makbul, saya kira ini sudah sangat sering diceramahkan. Syarat doa makbul itu banyak. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu ada 11 poin. Tetapi yang paling penting di sana adalah satu, berkaitan dengan orang yang berdoa. Memang Nabi menyatakan ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata pamungkas orang-orang beriman. Senjatanya sangat modern, tapi kalau yang membidikkan ini mulai paham ya sini. Kalau yang membidikkan senjata yang modern ini belum terlatih,
Kira-kira senjata yang modern yang ampuh itu sampai sasaran apa tidak? Tidak. Nah, maka peran orang yang berdoa menjadi satu hal yang penting. Yang kedua, peran orang yang berdoa ini berkaitan dengan kesucian dirinya. Masih ingat Bapak Ibu cerita orang Arab, orang Badui yang berdoa di tengah lapang, saking lamanya berdoa, rambutnya sampai kusut, pakaiannya sampai lusuh kena debu, bahkan bisa jadi saking khusyuknya debu bertebaran di badannya tidak dirasakan, dia mohon kepada Allah. Begitu. Tapi apa komentar Nabi? Komentar Nabi terhadap orang yang berdoa seperti itu, ternyata komentar Nabi di luar dugaannya para sahabat. Ya. Mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa'anna yustajabu lahu. Ternyata komentarnya Nabi itu mengagetkan para sahabat seluruhnya tanpa kecuali, di luar dugaan. Itu orang berdoa sampai lusuh, sampai kucel begitu, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin Allah berkenan mengijabahi doanya? Nah, inilah rahasianya. Kenapa kalau orang mau berdoa itu seringkali diawali dengan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar sebagai pernyataan permohonan ampun. Karena apa? Kalau yang berdoa ini masih bergelimang dosa, nah ini yang akan menghalangi makbulnya doa. Itu sebabnya orang yang mau berdoa itu seringkali diawali zikir, diawali istighfar. Itu maksudnya supaya jika ada khilaf alpa dosa, hendaknya Allah mengampuni, karena pengampunan dosa adalah jalan makbulnya doa. Itu rahasianya. Rahasianya begitu. Nah, maka pertanyaannya, kalau sudah sholat hajat, sudah sholat, sudah ibadah, sudah penuh, sudah segala macam, sudah berdoa, tapi terasa belum terkabulkan juga. Nah, kira-kira tadi saya sampaikan, apa kira-kira bentuk pengkabulan doanya apa? Nah, begitu. Allah mengabulkan doa itu ada beberapa cara. Kalau dari sisi ayat jelas, ya, biasanya kalau membahas doa itu ayat yang paling terkenal apa? Ud'uni astajib lakum, itu paling hafal. Coba boleh dilihat tuh lengkapnya seperti apa? Karena itu penggalan ayat. Itu ada di surat Ghafir, ya. Surat Ghafir atau surat surat Al-Mu'min, nama lainnya Ghafir itu Al-Mu'min. Boleh dilihat di ayat berapa tuh? Ayat 60 atau berapa? Ayat 60 ya. Nah, coba dibaca lengkap sampai akhir, karena setelah ud'uni astajib lakum itu ada penjelasan yang sangat penting berkaitan dengan doa. Boleh dibaca terjemahnya? Belum ketemu. Ustaz sudah ketemu, tolong bisa dibaca. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku
niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Iya. Memang di situ Allah berfirman dengan begitu jelas, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku ijabai. Tapi kalimat berikutnya mohon mendapatkan perhatian. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri. Allah bicara doa, kemudian disambung firman-Nya orang-orang yang menyombongkan diri. Bapak Ibu bisa mendapatkan kesimpulan dari sini? Orang yang berdoa tidak boleh ada kesombongan dalam hati. Apalagi kalau doanya atas nama rakus. Ya. Gambarannya ada orang sekolahnya, bekerjanya, sekolahnya satu angkatan, bekerjanya bareng. Kemudian temannya lebih maju dan lebih populer, lebih kaya. Kemudian ada orang temannya merasa pengen seperti dia. Karena rasa malu, masa sesama angkatan tidak sepopuler dia. Lalu dia berdoa kepada Allah. Kira-kira motivasi doanya apa kalau begitu? Nah, iri hasud. Boleh enggak kira-kira yang begitu? Enggak boleh. Begitu. Kemudian ada model lagi doa, sudah kaya tapi makin hari makin kaya. Ternyata makin kaya itu makin enak. Nah, maka kemudian lebih ingin kaya lagi, berdoa kepada Allah. Kira-kira doanya doa syukur apa doa rakus? Nah. Ibu bisa jawab tuh. Kira-kira seneng gak Allah melihat orang yang berdoa seperti itu? Orang kalau pengen kaya namanya rakus, seolah-olah pemberian Allah yang sudah ada tidak ada nilainya. Yang paling bernilai yang belum datang, yang dia dalam bayangan, dalam angan-angan. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali namanya tulul amal, panjang angan-angan yang kemudian meleburkan, menghilangkan rasa syukur, bahkan tidak bisa menikmati apa yang sudah ada. Itu sebabnya Nabi menyatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah, sambungannya wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ini luar biasa. Karena orang berdoa kalau bukan karena dia syukur kepada Allah, dia berdoa tapi menjadi orang yang tidak bersyukur. Kira-kira Allah suka apa tidak? Tidak. Itu sebabnya setiap doa kebanyakan diawali dengan alhamdulillah. Dan itu pula rahasianya kenapa surat Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira sampai sini, oh iya ya, begitu enggak? Oh pantas, belum datang juga yang saya minta. Rupanya, nah, karena persoalan rakus, persoalan sombong, makanya ayat tadi itu orang-orang doa pasti aku ijabai. Hanya keterangan berikutnya orang-orang yang sombong, itu ujungnya malah akan dijebloskan ke jahanam, ke neraka. Karena mohon doanya kepada Allah tidak dengan alhamdulillah rasa syukur, tetapi justru didorong oleh rasa rakus, pengen lebih dan lebih, apalagi dimotivasi oleh iri karena kalah populer dengan teman seangkatannya, kalah populer dengan teman sekerjanya, karena kalah kaya. Akhirnya apa? Seolah-olah memaksa Allah. Pengen segera begitu. Nah, karena pengen segera mendapatkan doa, akhirnya apa? Banyak doa yang sudah dimiliki tapi dia tidak percaya, mencari tanya ke sana kemari. Doanya apa yang paling makbul? Doanya apa yang paling makbul? Padahal doa yang paling makbul ya surat Al-Fatihah.
Karena di situ ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dalam hidup ini sudah mendapatkan pertolongan Allah, apa yang tidak akan selesai? Itu salah satu makom, ayat makom doa dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian karena Allah berfirman doa pasti diijabahi, nah maka ijabah doa itu beraneka ragam. Satu, langsung akan diijabahi seperti permohonannya. Yang kedua, akan diijabahi seperti permintaannya tapi ditunda. Ya, ditunda. Yang ketiga, diijabahi tapi dalam bentuk lain yang menurut Allah lebih tepat bagi orang yang berdoa. Itu model ada 3. Nah, yang keempat, doa itu diijabahi tapi dalam bentuk pengampunan dosa. Karena orang yang berdoa terhalang oleh dosanya, maka dihapus dulu doa untuk menghapus dosa. Kenapa doa bisa menghapus dosa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kenapa doa dikatakan otaknya ibadah? Karena orang yang berdoa mestinya, normalnya dia yakin Allah maha segalanya, Allah maha kuasa memberikan karunia, mengijabahi doa. Itu artinya penuh dorongan keimanan. Dan memang karena doa itu perintah Allah, maka semua pelaksanaan perintah Allah, pelaksanaannya namanya ibadah. Karena doa itu salah satu perintah Allah dalam Al-Quran, maka orang yang berdoa berarti ibadah. Pertanyaan pentingnya, ini terutama bagi yang merasa belum diijabahi doanya, ibadah balasannya apa? Pahala. Ibadah itu balasannya pahala. Pahala itu balasan yang paling besar di mana? Pahala itu yang paling penting, balasan paling besar di mana? Di akhirat. Sekarang kalau ditawari, gimana kalau semua diberikan di dunia tapi di akhiratnya tidak? Dengan ditawari di dunianya biasa-biasa saja, tapi kemudian di akhiratnya mendapatkan segala-galanya, pilih mana? Ya, saya ulang, pilih mana? Akhirat. Sepakat ya? Nah, nanti jangan berubah ketika doanya lama nggak diijabahi. Gitu ya. Ini suka berubah ketika selesai ngaji gitu. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingin memberikan ilustrasi. Mudah-mudahan mudah dipaham, sehingga kita tidak suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Doanya tidak diijabahi seolah-olah Allah pelit, lalu kemudian kita minder, kecil hati, tidak diperhatikan oleh Allah. Saya ingin memberikan ilustrasi. Ada anak-anak balita, mungkin cucu atau ponakan atau anak-anak di rumah, anak-anak balita. Kemudian sang kakek sedang keluar kota, kemudian datang membawa oleh-oleh. Ya. Kira-kira jangankan sudah sampai rumah, atas nama sayang cucu, kira-kira ketika masih di tempat rekreasi gitu ya, kira-kira kalau beli yang inget siapa kira-kira? Cucunya. Oh ini. Ketika sampai rumah, namanya juga anak balita, apalagi musim hujan, main di mana-mana. Begitu datang ke rumah nyambut kakek, tangannya gelepotan kotor. Pertanyaannya, apakah kakek akan langsung memberikan oleh-olehnya? Tidak. Paham sini? Meskipun sang kakek ini ingin memberikan, tetapi karena anak sang balita ini tangannya kotor, gelepotan, apalagi kakeknya tahu kotorannya itu kemana-mana, dia pasti akan menunda. Disuruh apa kira-kira anak-anak ini? Cuci dulu, bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, yang memberi juga lega, yang terima juga aman.
Apalagi kalau oleh-oleh yang dibawa itu permen coklat. Coklat mana Pak Dedi? Produksi mana yang paling begitu? Ya, gitu ya. Kalau tangan ini kotor, namanya anak saking semangatnya makan coklat, tangan kotor langsung dibuka, kira-kira bahaya apa bahaya? Bahaya. Allah Maha Tahu, Maha Rahman, Maha Rahim, tidak mau hambanya itu dengan pemberiannya justru dia membahayakan dirinya. Paham sampai situ ya? Nah, oleh karena itu, kalau ini ilustrasi tadi berkaitan dengan doa. Kalau begitu kita doa belum diijabah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Astaghfirullahaladzim. Jangan-jangan memang kita masih perlu pembersihan diri. Begitu. Ya. Ini mungkin materi ini tidak akan selesai karena ngaji doa itu memang setahun tidak akan selesai. Ya. Tapi ilustrasi ini mudah-mudahan menjadi tambahan pemahaman kita. Oh, wajar gitu ya kalau doa-doa ini ya rada lambat, belum diijabahi. Coba kalau mau diingat-ingat, ini perbandingannya ya. Kalau doa kita sama doa Nabi, kira-kira mana yang lebih makbul? Ya enggak usah ditanya kalau soal gitu. Gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu merasa berdoa satu permohonan sudah berapa lama mohon terus tapi belum ijabah? Pernah nggak ini dirasakan? Mohon terus sudah berhari-hari, bertahun-tahun tapi tidak diijabah. Pernah nggak begitu? Berapa lama? Berapa lama kira-kira? Baik. Bapak Ibu tahu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, Ibu Hawa doa itu berapa puluh tahun? Masya Allah, ratusan tahun doa itu baru doa minta ampun loh ya, belum minta yang lain. Masya Allah. Dosanya Nabi Adam berapa? Satu. Hanya satu dosa, bertobatnya minta ampunnya ratusan tahun, baru yang lain-lain diberi. Gitu. Kita senyum dalam hati, kira-kira enggak yang begini nih? Lah kita dosanya masalah. Begitu ya, begitu. Baik, baik. Begitu, Masya Allah. Nabi Yunus sehingga terkenal dengan tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa lama beliau berdoa dengan tasbih itu? Dalam kondisi seperti apa? Masya Allah. Pernah kita, naudzubillah ya, soalnya kalau sampai kayaknya nggak kuat itu. Pernah itu tasbihnya Nabi Yunus itu oleh para ulama dinyatakan tasbih di puncak gelapnya harapan hidup. Bagaimana nggak sudah gelap ya, harapan hidupnya? Orang jebur di tengah, dilempar dari kapal di tengah lautan, di tengah malam, lalu ditelan ikannya meluncur ke dasar laut, dan itu berpuluh-puluh hari. Begitu. Maka sampai di dalam ayat Al-Quran itu, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batni hutin ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih dengan tasbih itu, maka dia akan tetap
ada di perut ikan di dasar laut sampai hari kiamat. Nah, dari situlah, dari ayat itulah kemudian Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam kitab tafsirnya, siapa yang berdoa disertai dengan tasbihnya Nabi Yunus, maka itu lebih mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Itu pun seorang nabi, itu pun berpuluh-puluh hari dalam posisi di puncak gelapnya harapan hidup. Sekarang kita feedback, kita doanya karena kebutuhan apa keinginan? Ya. Kita berdoa ini rata-rata karena keinginan kita atau karena kebutuhan kita? Masya Allah. Jadi lebih banyak keinginannya. Sekarang kita punya kemampuan. Apakah keinginan seorang anak dipenuhi semua? Tidak. Anak SD baru kelas 2 SD minta motor, kemudian dipenuhi juga. Kira-kira apa akibatnya? Celaka. Orang tua yang bijak saja tidak akan memenuhi semua permintaan anaknya, apalagi Allah yang maha tahu dan maha bijak. Kalau begitu kira-kira layak sabar enggak kalau doanya belum terkabul? Layak. Karena dalam berbagai hal, mulai dari kesalahan persepsi, mulai dari cara berdoa, mulai dari kalimat-kalimat doa, belum lagi aspek waktu. Nah, aspek waktu ketika malam, termasuk pada saat waktu yang sangat darurat. Salah satu model Allah mengijabahkan doa itu kalau sudah sampai puncak gelapnya hidup, darurat banget, baru Allah berikan. Apa rahasianya kok Allah sepertinya mempersulit? Enggak, ada rahasianya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu bala'an liyusma'a tadarruhu. Itu salah satu hadis Nabi. Tandanya Allah itu menyintai seorang hamba, maka ibtalahu bala'an, Allah sengaja memberikan bala, memberikan ujian. Untuk apa? Liyusma'a tadarruhu, agar seorang hamba ini makin dekat kepada Allah, makin minta, makin mendekat kepada Allah. Ini rahasianya. Bagi yang merasa doanya belum terkabul, jangan berhenti, justru harus makin mendekat. Ada lomba lari 1 kilometer atau 10 kilometer, dari awal startnya sudah demikian hebat, memimpin etape para peserta, tapi begitu sampai kilometer yang ke-9 berhenti. Jadi juara kok kira-kira? Tidak. Walaupun sudah 9 km, tinggal 1 km, bahkan mungkin tinggal 100 meter kemudian berhenti, nggak akan jadi juara. Nah, doa itu seperti itu. Jangan sampai Allah akan mengabulkannya besok, tiba-tiba muncul rasa malas berdoa saat ini, berhenti. Daripada sudah lama berdoa nggak dikabulkan juga, saya mau pindah doa yang lain. Masya Allah. Akhirnya apa? Ya tidak jadi. Maka bagi yang belum merasa dikabulkan doanya, jangan berhenti dan terus berdoa. Karena apa? Para nabi itu doanya memang makbul, tapi banyak yang kemudian waktunya sangat lama. Ya. Nabi Zakaria minta keturunan, Masya Allah, itu lama sekali. Sampai berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, jangan kau biarkan hamba hidup sendiri tanpa keturunan, karena sesungguhnya keturunan-keturunanku inilah yang akan menjadi pewaris perjuangan dan sekaligus amal jariah hamba. Itu puluhan tahun berdoa begitu. Nah, maka kalau orang merasa lambat doanya, jangan berhenti dan teruslah berdoa, teruslah berdoa. Terakhir tadi,
Kalau doa belum diijabahi, doanya sia-sia apa tidak? Tidak, karena orang begitu berdoa sesungguhnya sudah ada ijabah. Ijabah apa? Pahala. Maka para ulama menyatakan dikabulkannya doa sesuai permintaan sangat boleh jadi itu adalah bonus kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebelum dikabulkan sesuai dengan permintaannya, satu hal yang sudah pasti diperoleh adalah pahalanya orang berdoa, sebab doa itu bagian dari ibadah. Nah, kalau orang beriman dan berilmu begitu ya, beriman dan berilmu diberikan pahala itu justru jauh lebih penting dibandingkan diberikan yang lain-lain. Ini akhirnya apa? Oleh karena itu doa itu bagian tradisi orang-orang beriman, sehingga Nabi mengatakan berdoalah kamu dengan dikawal, senantiasa percaya, optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak sekarang ya besok, kalau besok ya tidak besok ya lusa. Yang penting jangan pernah buruk sangka doa tidak dikabulkan. Kalau merasa doa tidak dikabulkan, itu sama dengan mengatakan Allah bohong. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran Allah berjanji mengijabahi doa. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Ibu dulu, Bapak dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dijelaskan oleh Bapak Kiai, kalau saya jadi berpendapat apakah karena Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung, sehingga dibacanya sebelum doa itu adalah di awal. Terus berikutnya saya selama ini berdoa adalah dimulai dengan istighfar, alhamdulillah, salawat, doa, dan terakhir dengan istighfar lagi. Sebaiknya apakah Al-Fatihah itu di awal atau di akhir? Iya. Baik, ini pertanyaan sangat baik. Al-Fatihah boleh di awal, boleh di akhir, boleh dua-duanya. Nah, begitu ya. Boleh di awal, boleh di akhir, boleh dua-duanya. Kalau mungkin Pak yang terhormat Pak Adeng, Pak Ipul, Pak Dedi, waktu saya masih belum pensiun, kalau disuruh baca doa dalam upacara, saya selalu awali Al-Fatihah. Itu di awal, gitu ya. Tapi dalam berbagai majelis ya boleh di awal, boleh di akhir. Nah, begitu. Jadi boleh. Ya. Nah, hanya tadi baca Fatihahnya tolong jangan formalistis. Jangan sekedar, jangan seperti membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu seolah-olah formalitas, pantas-pantasnya akhir doa dibaca doa sapu jagat. Padahal doa itu level setelah Al-Fatihah, doa yang paling sempurna isinya dan paling sering dibaca oleh Nabi itu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itulah satu-satunya doa dalam ibadah yang utama, yaitu ibadah haji yang tercantum dalam Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sejak ayat itu diturunkan, disyariatkan, dibaca orang yang tawaf mulai rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Allah menugaskan 60.000 malaikat berjajar hanya mengaminkan doanya orang yang sedang tawaf. Itu dahsyatnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu membaca doa itu jangan sekedar formalitas. Itu satu. Jadi boleh di awal, boleh di akhir. Nah, istighfar juga begitu. Ya, boleh di awal, boleh di akhir. Nah, kalau perlu ditambahi tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, begitu. Kalau mau lengkap ya, diawali dengan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu fala takilni ala nafsi tarfata ainin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, Maha hidup, Maha memberikan kehidupan,
Fala takilni ala nafsi tarfata ainin, jangan kau biarkan sekejap mata pun hamba hidup tanpa pertolonganmu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa kalau bisa di awal bisa begitu. Jadi kalau sistematika yang ibu lakukan tadi itu sudah lengkap. Ada sholawat, ada istighfar, ada hamdalah, sistematikanya sudah lengkap. Nah, kalau kenapa belum diijabah? Ingat tadi, doa itu senjata. Senjata itu tergantung banyaknya atau tergantung apanya? Nah, sekarang gini supaya mudah. Ibu punya pisau dapur. Yang penting jumlahnya 5 biji atau apanya? Tajamnya. Supaya tajam harus diapakan? Diasah. Kita pernah mengasah doa enggak? Nah, kadang-kadang doa ini makin lama makin hafal, begitu. Makin lama makin hafal, pelafalannya menjadi ya begitu. Nah, sekarang kalau ngasah, kalau yang jelaskan orang infanteri itu mungkin lebih bagus. Bagaimana kalau orang sedang mempersiapkan senjata itu? Itu begitu detail. Bagaimana kalau orang mengasah pisau itu? Itu sampai begitu. Nah, doa juga begitu. Apalagi kalau ingat sabda Nabi, idza da'a ahadukum falyastalzim. Kalau engkau berdoa hendaknya kamu pertegas, perjelas. Jangan sampai karena buru-burunya lalu 5 huruf keluar sekali. Gitu. Dalam bahasa kita apa namanya? Ngosom apa? Begitu. Bacanya yang jelas. Ya. Bacanya yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang doa kita kalau berdoa biasanya dengan apa? Dengan apa biasanya? Dengan mulut. Ya, dengan mulut. Padahal begitu. Padahal mulut itu harus terus berkumur. Maksudnya apa? Supaya suci. Kalau begitu doa tidak cukup dengan lisan, karena lisan itu tidak sepenuhnya suci. Yang suci adalah hati. Maka doa yang kita ucapkan hendaknya itu bahasa hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita rasakan, kita sering baca bismillah tapi tidak dari hati, karena sudah saking hafalnya. Nah, dalam ketika berdoa hendaknya kita tunjukkan kepada Allah bahwa hati kita yang berdoa. Saya ulangi, kalau kita berdoa kepada Allah, tolong tunjukkan kepada Allah hati kita yang mohon. Gitu. Begitu. Doa dari hati. Manusia saja kalau bicaranya tidak dari hati ke hati, begitu, jarang terpenuhi. Apalagi kepada Allah, doa mesti dari hati. Nah, mulut ini hanya wasilah, perantara saja untuk membahasakan permohonan hati kita. Nah, kalau membaca Al-Fatihah begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ungkapkan dalam hati doa yang paling prioritas. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang paling kita mohonkan kepada Allah? Ini kalau tidak dilatih memang tidak mudah, sebab sudah terlanjur doa sendiri, Al-Fatihah sendiri. Cukup, Bu? Jadi sistematikanya sudah lengkap, tinggal diasahnya saja. Nah, ngasah tentu tidak sekali, maka berkali-kali, sehingga harapannya doa makin lama makin lancar, bukan makin cepat tapi makin fasih. Makin fasih. Apalagi kalau doa itu dari ayat Al-Quran, lebih-lebih doa itu dari bahasanya Nabi, dari hadis. Kita menirukan bahasa Nabi, mestinya bahasa yang terbaik. Kita membaca dari penggalan doa dari ayat Al-Quran, mestinya yang paling fasih. Nah, itu rahasianya diantaranya. Lanjut. Berkenaan dengan doa tersebut dalam keadaan perang saja. Apakah pernah dicontohkan Rasulullah, misalnya astagfirullah, salawat,
langsung Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung aja doa tujuan. Iya. Detailnya seperti itu tidak. Nabi itu berdoanya sewaktu-waktu, termasuk setelah sholat. Setelah sholat, paket doa yang sering kita lakukan itu paket lengkap. Nabi sangat jarang doa sampai apa? Sampai mulai istighfar, kemudian itu sekali-sekali. Jadi sekali waktu ini, sekali waktu ini, sekali waktu. Nah, maka dikumpulkan oleh para ulama menjadi sebuah sistematika doa. Nah, hanya persoalannya doa Nabi itu berdoanya setiap saat. Karena apa? Hatinya senantiasa connect, sambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu disinilah rahasianya kenapa hati itu seharusnya selalu diisi oleh Allah melalui banyak zikir la ilaha illallah, supaya setiap saat kita mohonkan doa itu sudah otomatis. Ibarat orang punya senjata, jangan seperti tukang sembelih hewan kurban. Kalau jagal masih tiap hari, Pak. Kalau tukang sembelih kurban ngasah pisaunya bisa 1 tahun sekali. Nah, itu gitu ya. Hendaknya setiap saat. Oleh karena itu Nabi menyatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat dalam suasana lapang, maka ketika suasana sempit Allah akan segera mengulurkan tangan. Allah akan segera mengenalmu saat dalam kesulitan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah saat engkau lapang, maka Allah akan segera mengenalimu saat engkau dalam kesulitan. Nah, pertanyaannya, doa kita kira-kira saat butuh sama tidak butuh, mana yang lebih serius? Nah, ini persoalan. Ini persoalan. Sesama manusia tidak pernah datang-datang, tapi tiba-tiba datang minta pertolongan. Habis itu teleng hilang. Nanti datang lagi minta pertolongan lagi. Kira-kira ibu akan bilang apa kepada orang begitu? Hah? Hari kergutuh datang kamu. Nah, itu sindiran Nabi. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah saat engkau lapang. Nah, begitu, maka Allah akan segera mengenalimu saat engkau dalam kesulitan. Nah, maka doa kita begitu. Jangan hanya saat butuh kita serius, jangan saat ingin sesuatu, tahajud, sholat hajatnya luar biasa, begitu sudah terpenuhi, kira-kira bagaimana? Biasa-biasa sajalah gitu. Nah, begitu ya. Enggak, sebaliknya. Karena Nabi menyatakan doa itu bermanfaat manazal, sesuatu yang sudah terjadi, untuk mengatasi sesuatu yang sudah terjadi, dan doa itu juga yanfa, bermanfaat untuk sesuatu lam yazal, yang belum terjadi. Maka jangan merasa tidak perlu doa karena saat ini belum merasa perlu, karena sangat boleh jadi esok lusa justru lebih perlu. Itu sebabnya Allah tidak selalu mengabulkan doa saat ini, karena sangat boleh jadi bahwa nanti justru lebih perlu lagi. Nah, begitu. Cukup? Baik. Itu ngaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, menyegarkan ilmu kita, mengeliminasi rasa seolah-olah putus asa ketika doa belum terkabulkan. Mudah-mudahan itu semua menjadi tereliminasi. Justru sebaliknya, sebelum dikabulkan akan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya sebelum dikabulkan doa itu sudah ada yang masuk catatan, yaitu catatan pahala yang Allah berikan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf segala khilaf dan alpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.